Shalom, kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan serial kajian Biblika BBC episode yang ke-20 dengan judul, Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Yesus tidak tahu musim buah ara? Baiklah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Lembaga Biblikos Indonesia. Lembaga Biblikos Indonesia adalah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan STT Biblikos Internasional. Jika Bapak Ibu ingin tahu tentang program-program kami, atau ingin mendapatkan buku-buku karangan saya, silakan hubungi admin di 08123228787. Baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam latar belakang. Pendahuluan, Bapak Ibu sekalian, ini adalah episode kedua atas respon saya terhadap video debat Islam dan Kristen antara Pendeta Muriwali dan Bapak Masyud yang mempertanyakan, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Tuhan kok dikuatkan oleh malaikat? Di dalam Lukas 22 ayat 40 sampai 45. Ini sudah saya bahas pada episode yang ke-19. Nah, pertanyaan yang kedua dari Bapak Masyud adalah, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Tuhan kok tidak tahu musim buah ara? Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Bahasan ini diambil dari Markus 11 ayat yang ke-13. Bapak Ibu sekalian, kemarin di dalam episode yang ke-19, saya telah menjawab pertanyaan dari Bapak Masyud yang pertama. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Bapak Masyud yang kedua, yang linknya dapat Anda lihat di bawah ini. Dengan judul, Debat Islam dan Kristen, Ustadz Masyud versus Pendeta Muriwali ngamuk. Sebelum saya menjelaskan panjang lebar, mari kita tonton terlebih dahulu video tersebut. Silakan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, untuk apa diberi kekuatan oleh malaikat? Lukas pasal 22, coba cek ayat 40 sampai 45. Iya kan? Terus di mana letak sifat ketuhanannya itu? Apalagi Yesus nggak tahu musim buah ara. Ya, pohon ara berbuah. Loh, Tuhan kok nggak tahu musim itu gimana? Apa kemudian kita mengatakan itu karena sifat kemanusiaannya? Lah, pengetahuannya sebagai kodrat ilahi itu mana? Baiklah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah menontonnya. Sekarang bagaimana dengan pendapat Anda? Simpan pendapat Anda, nanti silakan kirim di kolom komentar. Sebelum saya menanggapi pertanyaan dari Ustadz Masyud yang kedua, yaitu tentang Tuhan kok tidak tahu musim buah ara, yang diambil dari Markus 11 ayat 13, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kejadian dari Markus pasal yang ke-11. Kronologi peristiwa pengutukan pohon ara. Bapak Ibu sekalian, di dalam cerita itu, yaitu di dalam Markus 11, itu ada 3 hari berturut-turut di mana diceritakan tentang perjalanan Yesus. Dimulai dari hari Minggu, yaitu ketika Yesus masuk ke Yerusalem, itu Anda bisa lihat di dalam Markus 11 ayat 1 sampai 11. Di sana diceritakan Yesus menunggang keledai dan masuk ke Yerusalem dalam apa yang kita kenal dengan nama entry triumphal, ya. Yaitu masuk dengan sorak-sorai hosana. Dalam perjalanan Yesus menuju ke Bait Allah, Yesus meninjau sekelilingnya, tetapi karena hari sudah malam, kemudian Yesus kembali ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Itu dapat Anda lihat di dalam Markus 11 ayat yang ke-11. Bapak Ibu sekalian, Betania adalah sebuah desa di sebelah timur Yerusalem, tempat tinggal Lazarus, Maria, dan Marta. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah pulang ke Betania, hari Seninnya pagi-pagi, itu terjadi peristiwa di mana Tuhan Yesus mengutuki pohon ara. Nah, di sana nanti diceritakan pada Senin pagi, Yesus dan murid-muridnya kembali pergi ke Yerusalem. Nah, di dalam perjalanan nanti, dari jauh, Yesus melihat pohon ara yang berdaun rimbun. Ketika Yesus mendekatinya,
Yesus berharap menemukan buah, tetapi tidak ada apa-apa kecuali daun-daun saja. Lalu Yesus berkata, tidak ada seorang pun makan buahmu lagi untuk selama-lamanya. Itu Anda bisa lihat di dalam Markus 11 ayat yang ke-14. Ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah kutukan terhadap pohon ara. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, Yesus kemudian tiba di Yerusalem dan masuk ke dalam bait Allah, di mana Yesus kemudian mengusir para pedagang dan penukar uang. Anda bisa lihat di dalam Markus 11 ayat 15 sampai 17, dan kejadian ini juga ditulis di dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Di sini Tuhan mengutip nubuatan dari Yesaya 56 ayat 7 dan Yeremia 7 ayat yang ke-11. Sekarang kita akan masuk pada hari Selasa. Hari Selasa pagi, Bapak Ibu sekalian, pohon ara itu telah ditemukan kering. Anda bisa lihat di dalam Markus 11 ayat 20 sampai 26. Di sana diceritakan keesokan harinya, yaitu hari Selasa pagi, pada saat mereka, yaitu Yesus dan para muridnya, melewati tempat itu lagi, para murid terkejut ketika melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Nah, ayat itu persisnya ada di dalam Markus 11 ayat yang ke-20. Bapak Ibu sekalian, saya berharap ringkasan dari kejadian selama 3 hari berturut-turut itu membuat kita cukup mengerti latar belakangnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan. Yang pertama, mengapa Yesus mengutuki pohon ara itu? Bukankah pada saat itu, menurut terjemahan Saksi Yehova dan LAI, bukan musim buah ara? Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, jika pada saat itu bukan musim buah ara, maka adalah wajar jika pohon itu tidak menghasilkan buah. Tapi masalahnya sekarang, jika memang pada waktu itu bukan musim buah ara, lalu mengapa Yesus mengutuki pohon itu? Tentunya pertanyaan ini ada satu pertanyaan yang mengganjal, Bapak Ibu sekalian. Gara-gara ayat ini, orang Kristen itu diolok-olok dan dihina. Kita manusia sebagai pengikutnya diolok-olok dan dihina mungkin tidak apa-apa. Tapi masalahnya Tuhan Yesus itu di mana-mana dihina gara-gara ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita ingin mencari tahu, apakah memang teks daripada Markus 11 ayat 13 itu salah atau terjemahnya yang salah. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, kita akan mencari tahu di mana kesalahannya. Yang pertama, jika Yesus tahu tentang waktu musim pohon ara berbuah, mengapa Yesus marah dan mengutuki pohon ara tersebut pada saat bukan musimnya? Betul nggak? Jika Yesus itu benar-benar tahu tentang waktu dan musim pohon ara itu berbuah, mengapa Yesus kok marah dan mengutuki pohon ara tersebut pada saat bukan musimnya? Loh, kalau tidak musimnya kan tentu tidak menghasilkan buah. Kenapa harus marah-marah, Bapak Ibu sekalian? Tentunya kita harus curiga. Jangan-jangan ini terjemahannya yang salah, Bapak Ibu sekalian. Saya begitu membaca ayat ini, itu langsung mempunyai presuposisi bahwa ini tidak mungkin firman Tuhan seperti ini. Pasti ada kesalahan, entah di teks sumbernya atau di dalam terjemahannya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Yang kedua, di mana letak kesalahannya? Apakah Yesus yang salah dan patut dipertanyakan ketuhanannya? Ataukah teksnya yang salah? Ataukah terjemahannya yang salah dan patut dipertanyakan? Oleh sebab itu, sekarang kita akan mencari jawabannya. Baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam konten kita. Konten episode ke-20. Seperti biasa, saya membagi di dalam 3 kelompok. Pertama adalah pokok masalah, yang kedua pokok bahasan, dan ketiga adalah kesimpulan. Kita baca terlebih dahulu pokok masalah kita. Pertama, benarkah Yesus tidak tahu musim buah ara? Jika Yesus tahu, mengapa Yesus mengutuki pohon ara yang tidak berbuah padahal bukan pada musimnya? Anda bisa lihat di dalam Markus 11 ayat 13 dan 14. Yang kedua, karena Ustadz Masyud mengutip dari Alkitab terjemahan LAI, maka akan kita pertanyakan, satu,
apakah terjemahan LAI dalam Markus 11 ayat 13 sudah benar? Yang kedua, setelah saya menyelidiki, timbul satu pertanyaan. Mengapa terjemahan LAI mirip sekali dengan terjemahan Saksi Yehova? Kemudian di dalam pokok bahasan kita nanti, kita akan membahas tentang teks asli berdasarkan terjemahan gramatika yang benar, dengan cara membandingkan teks aslinya dan teks terjemahannya, serta membandingkan terjemahan yang benar dari Biblikos dengan terjemahan LAI yang terkesan sama dengan terjemahan Saksi Yehova. Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Kita ulang terlebih dahulu pertanyaan dari Bapak Masyud. Yang pertama, kalau Yesus itu Tuhan, untuk apa diberi kekuatan oleh malaikat? Terus, di mana letak sifat ketuhanannya itu? Itu sudah kita jawab kemarin. Ya. Yang kedua, Ustadz Masyud mengatakan, apalagi Yesus tidak tahu musim buah ara. Lah wong Tuhan, kok tidak tahu musim itu? Gimana? Lah pengetahuannya sebagai kodrat ilahi mana? Kira-kira begitu yang dipertanyakan oleh Bapak Ustadz Masyud. Saya cermati pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian. Dan ini harus dijawab Bapak Ibu sekalian. Saya heran, jujur Bapak Ibu sekalian. Kalau saya punya karya, dipertanyakan orang, saya akan tampil untuk mempertahankan. Kalau nanti terbukti salah, saya akan mengaku salah. Apalagi kita sekarang sedang bicara kebenaran. Tetapi saya heran dengan LAI ini. Saya tidak bermaksud menghakimi LAI. Menurut saya Bapak Ibu sekalian, seharusnya LAI itu memberikan jawaban-jawaban kepada orang-orang yang mempertanyakan atau meragukan hasil terjemahannya. Tapi yang saya lihat sekarang tidak demikian. Entah itu dari pihak Kristen atau dari pihak non-Kristen, semua yang membicarakan tentang kesalahan-kesalahan LAI, sepertinya tidak ada satupun yang digubris, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu kenapa. Apakah tidak ada yang mampu untuk memberikan penjelasan atau karena alasan lain? Nah, silakan Bapak Ibu saja yang tanya ya. Karena saya sudah pernah kirim surat juga sampai sekarang tidak mendapatkan respon. Sebelum kita masuk ke dalam episode yang ke-19, bagi Anda yang baru menonton episode ke-20, saya ingin membawa Anda flashback sedikit ke dalam episode 19, di mana di situ saya sudah memberikan jawaban. Yang pertama, dalam episode 19 kita telah mendapatkan jawaban bahwa LAI telah menerjemahkan kata eniskio sama seperti terjemahan Saksi Yehova. Yang kedua, logika dari Ustadz Masyud yang mempertanyakan Tuhan kok dikasih kekuatan oleh malaikat adalah benar. Itu pertanyaan yang logis. Itu adalah logika yang logis. Tetapi sayangnya logika itu dibangun di atas dasar teks terjemahan yang salah. Kemarin telah saya katakan Bapak Ibu sekalian, seandainya Ustadz Masyud membaca dari Alkitab Kristen yang kanon atau Alkitab yang tanpa salah, yang terjemahannya benar, tentu Ustadz Masyud tidak akan mengeluarkan pertanyaan itu. Jadi kesimpulannya, ingat kata-kata saya, resep yang salah akan menghasilkan obat yang salah. Demikian juga Alkitab yang tidak kanon dan yang banyak salahnya itu akan menghasilkan pemahaman teologi yang salah. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau nanti di Indonesia terjadi banyak keributan teologi. Karena setiap orang tuh akan mempertanyakan ayat-ayat yang membingungkan, ayat-ayat yang kontradiksi. Potensinya bukan cuma keributan, tapi munculnya banyak teologi-teologi baru. Karena setiap orang harus menafsirkan, Bapak Ibu sekalian, untuk memahami ayat-ayat itu. Kita akan masuk ke dalam bahasan kita. Bagian yang pertama, perbandingan teks Yunani. Bapak Ibu sekalian, saya sudah buatkan perbandingan teks ini antara teks Bizantin yang kanon dan teks WHNU yang tidak kanon. Biblikos menggunakan teks Bizantin yang dari gereja mula-mula yang ada di Yunani, sedangkan LAI kita tahu dia menggunakan teks Westcott and Hort, Nessel Aland, dan UBS yang kita singkat dengan WHNU.
Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan saja yang berwarna. Ya, di dalam Bizantin ini ada kata-kata ugar in keros sikon. Nah, di dalam teks WHNU Bapak Ibu sekalian, itu sama. Cuman susunannya agak terbalik Bapak Ibu sekalian. Ya, saya maklum ya, karena WHNU itu bukan teks kanon, itu diambil dari Sinaiticus, ya. Saya sudah cek Sinaiticus maupun Tischendorf itu sama. Jadi susunannya memang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Cuman di sini ada penambahan satu artikel ho untuk ho keros. Sedangkan di dalam teks yang Bizantin itu tidak ada, karena di depan daripada pospositif kata gar itu menggunakan kata u, bukan ho. Tapi secara prinsip Bapak Ibu sekalian, walaupun ada perbedaan struktur kalimat, tapi secara penerjemahan ini tidak masalah. Tetap sama. Karena bahasa Yunani itu kan bahasa infleksi, itu tidak tergantung dari susunan urutannya. Karena setiap kata, entah itu kata kerja, entah itu kata benda, kata sifat, dan lain-lain, itu memiliki morfologi, di mana berdasarkan morfologinya kita bisa menempatkan setiap kata yang sudah ada itu ke tempat yang seharusnya. Jadi nggak masalah itu Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi nanti kita akan belajar yang diwarnai ini saja. Nah, di sini coba Anda lihat perbedaannya. Kata U itu di dalam Bizantin itu di depan sendiri pada klausa yang terakhir. Sedangkan di dalam WHNU itu ditaruh di tengah-tengah setelah keros. Nah, ini berubah Bapak-Ibu sekalian. Kata U itu kalau dia ketemu dengan huruf hidup, maka dia itu harus ditambah dengan huruf K. Uk jadinya. Nah, kan di sini kata uk in. Ya, yang di Bizantin karena dia tuh U itu ketemu dengan huruf G ya, huruf gamma, maka dia itu tetap tidak perlu ditambah dengan huruf mati. Nah, kemudian Anda lihat di sini, huruf in itu ditaruh di depan Bapak sekalian. Jadi ugar in keros sikon. Nah, tapi kalau nanti di dalam teks WHNU itu kata in itu taruh di belakang, di depannya sikon. Jadi hogar keros uk in sikon. Nah, jadi nanti kita akan menerjemahkan dari keduanya ini Bapak sekalian. Tapi secara prinsip tidak ada masalah, pengertiannya harusnya tetap sama, walaupun susunan kata-katanya agak berbeda. Sekarang mari kita masuk ke dalam perbandingan terjemahan Indonesia dalam Markus 11 ayat yang ke-13. Silakan Bapak Ibu lihat di dalam layar Anda. Di sini sudah saya tampilkan terjemahan SSY dan LAI. Seperti biasa, saya tampilkan dua terjemahan, yaitu terjemahan dari Saksi Yehova di sebelah kiri, kemudian LAI sebelah kanan, dan setiap terjemahan ini saya ambilkan dua versi, Bapak sekalian. Yang di atas adalah SSY versi pertama yang keluar tahun 1950, kemudian yang di bawah ini SSY revisi yang keluar tahun 2013. Demikian juga dengan LAI. LAI saya keluarkan yang TB1 1974 dan TB2 yang baru dirilis tahun 2023 kemarin. Mari kita lihat sekarang ya. Langsung saja saya berikan terjemahannya. Kalau Anda lihat di dalam SSY 1950, Anda perhatikan di sini. Saya sudah berikan warna-warna Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, warna-warna ini yang akan menjadi pokok bahasan kita. Anda perhatikan saja yang warna biru yang saya beri tanda kotak, kotak merah ini. Betul ya? Anda sudah perhatikan di sini. Anda lihat. Secara prinsip Bapak Ibu sekalian, terjemahan Saksi Yehova dan Ella itu sebetulnya sama. Kalau ada perbedaan itu hanya perbedaan narasi saja ya. Bukan di maknanya. Maknanya bisa dibilang sama Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu lihat Saksi Yehova di sini menggunakan kata mendapatkan untuk terjemahan yang awal. LAI juga sama menggunakan kata mendapatkan. Tapi Anda harus tahu Saksi Yehova itu keluar terlebih dahulu tahun 1950, sedangkan LAI yang paling awal itu keluarnya 1954, beda 4 tahun. Jadi tidak mungkin Saksi Yehova itu meniru terjemahan LAI. Yang mungkin adalah terjemahan LAI meniru terjemahan Saksi Yehova. Oke, sekarang kita lihat.
Yang warna biru, Bapak Ibu sekalian, saksi Yehova menggunakan kata mendapatkan, LAI juga menggunakan kata mendapatkan. Nanti Bapak Ibu sekalian, tahun 2013, saksi Yehova itu direvisi. Kata mendapatkan ini diubah menjadi menemukan. Perhatikan, kata mendapatkan diubah menjadi menemukan. LAI tahun 2023, 10 tahun kemudian setelah saksi Yehova mengubah dari kata mendapatkan menjadi menemukan, LAI ikut diganti dengan kata menemukan. Di sini ada perubahan yang mencolok, yaitu kata mendapatkan diubah menjadi menemukan. Dan itu kejadiannya setelah saksi Yehova diubah, LAI ikut diubah. Kita lanjutkan. Ini sudah saya berikan bukti kesamaannya. Anda yang ingin memperdalam, silakan pelajarin. Sudah saya buatkan bahannya. Di sini sudah saya kasih kotak merah, kata mendapatkan. Nanti diubah oleh SSY menjadi menemukan. Nah, LAI awalnya ikut yang SSY yang pertama, mendapatkan. Tapi setelah SSY yang kedua nanti diubah menemukan, LAI juga ikut diubah menjadi menemukan. Apakah ini satu kebetulan? Kalau kebetulan kok banyak di mana-mana. Oleh sebab itu, tidak salah kalau ada orang yang menduga bahwa terjemahan LAI itu mengikuti terjemahan saksi Yehova. Kita lanjutkan. Ini adalah bukti kesamaan yang kedua. Bukti kesamaan yang kedua ini adalah inti bahasan kita, Bapak Ibu sekalian. Intinya atau maknanya sama. Karena waktu itu bukan musim buah ara. Saksi Yehova tahun 2013 diganti karena saat itu bukan musim buah ara. Kalau versinya LAI tahun 74 dan tahun 2023 sama. Sebab memang bukan musim buah ara. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian telah membuat orang Kristen diolok-olok. Bahkan membuat Tuhan Yesus itu dihina sama orang. Kenapa? Gara-gara ayat ini, Yesus diolok-olok orang. Tidak masuk akal, betul kan? Oleh sebab itu kita harus serius dalam hal ini. Sekarang mari kita lihat terlebih dahulu terjemahan dari Biblikos. Bapak Ibu sekalian, nanti tolong Anda perhatikan yang warna-warna ini saja. Saya tidak bacakan semuanya, karena saya ingin Anda mengerti, tidak perlu saya jelaskan yang tidak kita butuhkan. Ya. Yang warna hijau ini itu adalah partikel negatif. U artinya tidak. Kemudian gar itu adalah konjungsi atau partikel konektif. Ya. Ini artinya karena. Kemudian yang warna kuning ini adalah kata kerja kopulatif dalam bentuk imperfect. Nah, imperfect, aktif, indikatif. Kemudian yang warna pink ini adalah kata bendanya, Bapak sekalian. Keros itu artinya waktu atau musim, ya. Kemudian shikon ini adalah bicara tentang jenis pohon atau buahnya, yaitu buah ara. Saya bacakan terlebih dahulu ayat ini. Dan ketika dari kejauhan Yesus melihat sebatang pohon ara yang sedang berdaun, lalu Yesus mendatangi pohon ara itu. Kalau-kalau dia akan menemukan sesuatu dari pohon ara itu. Dan setelah Yesus tiba pada pohon ara itu, Yesus tidak menemukan apapun kecuali daun-daun. Nah, sampai di sini sebetulnya harusnya titik, Bapak Ibu sekalian, bukan koma. Ya. Nah, kemudian di sini alinea baru. Tapi karena ayat-ayat ini sudah dipotong-potong, dimasukkan ke dalam Markus 11 ayat 13, sehingga dia menjadi terpisah dengan yang ke-14. Harusnya ayat yang di bawah ini, Bapak Ibu sekalian, yang kita bahas ini harusnya masuk ke dalam ayat 14. Karena pada musim buah ara selalu tidak ada buahnya. Maksudnya apa? Maksudnya setiap musim dia tidak ada buahnya. Maksudnya itu. Kok bisa begitu? Mari sekarang kita akan bedah berdasarkan gramatikanya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam analisis gramatikanya. Bapak Ibu sekalian, saya sudah buatkan parsing morfologinya untuk Markus 11 ayat 13, bagian yang terakhir yang saya beri warna itu. Anda perhatikan di sini, ini kata U. Ini adalah partikel negatif. Artinya itu tidak. Gar itu konjungsi atau partikel konektif. Itu artinya karena. Kemudian in
Ini adalah kata kerja imperfect. Anda bisa lihat di sini, imperfect, aktif, indikatif, orang ketiga tunggal. Terjemahnya harusnya adalah atau ada. Kemudian kata keros itu adalah kata benda nominatif singular maskulin, artinya itu waktu atau musim. Kemudian yang terakhir kata sikon itu adalah kata benda bentuknya genetif plural netral. Artinya itu buah-buah ara. Bentuk jamak Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekarang coba kalau Anda ingin belajar bahasa Yunani, perhatikan sekarang yang saya kasih warna merah. Catatan sintaksis dan semantik. U-in, perhatikan kata U, partikel negatif, itu harusnya menerjemahkan kata in, yaitu kata kerja. Adalah konstruksi negasi dengan bentuk imperfect dari kata kerja imi, yaitu kata kerja copula, saya sedang adalah, yang menyatakan ketiadaan di masa lampau. Jadi kata U ini Bapak Ibu sekalian, itu harusnya menjelaskan kata kerja in, bukan menjelaskan kata benda. Sekarang kita buatkan analisisnya. Anda lihat. Ini saya berikan rumusannya supaya Anda nanti bisa mengecek apa yang saya ajarkan kepada Anda. Saya tidak ngarang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya sudah menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu dan itu saya buatkan kajian gramatikanya. Dan ini adalah bagian dari yang saya buat, saya berikan kepada Anda. Saya bagi dua Bapak Ibu sekalian. Ini ada dua rumusan. Yang pertama yang sebelah kiri, partikel negatif menerangkan kata kerja. Perhatikan. Jadi misalkan tidak makan, tidak minum. Nah itu artinya menerangkan kata kerja. Tapi yang kedua di sebelah kanan, partikel negatif menerangkan kata benda atau klausa nominal. Contohnya apa? Contohnya adalah bukan saya, bukan mobil, bukan musim pohon ara. Itu artinya menjelaskan kata benda, bukan menjelaskan kata kerja. Jadi ada dua. Nanti Bapak Ibu harus perhatikan, partikel negatif itu berdasarkan sintaknya, itu harusnya diterjemahkan menerangkan kata kerja atau kata benda. Nah, sekarang kita lihat dulu definisinya, ya. Definisinya. Yang pertama untuk partikel negatif menerangkan kata kerja. Partikel negatif uk atau digunakan untuk menegasikan suatu tindakan atau keberadaan dan selalu muncul bersama dengan verba atau kata kerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada kata kerja kemudian ada kata u atau uk atau ya. Nah, itu selalu bentuknya dengan modus indikatif dan harus diterjemahkan dengan menerangkan kata kerja. Jadi rumusannya gampang. Coba Anda lihat di sini sudah saya berikan rumusannya. Jika sebuah kalimat memiliki kata kerja, berarti kan jika sebuah kalimat memiliki kata kerja, terutama dalam modus indikatif, maka partikel negatif u digunakan untuk menegasikan tindakan atau keadaan yang dinyatakan oleh kata kerja tersebut. Jadi kalau ada kata makan, kemudian ada kata tidak, artinya tidak makan, Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya Anda bisa lihat di dalam Markus 11 ayat 13. Jadi Markus 11 ayat 13 ada kata ugar in keros sikon, itu memenuhi syarat, dia itu memiliki kata kerja. Kata kerjanya ini adalah kata kerja kopulatif dalam bentuk imperfect, lampau yang terjadi berulang-ulang. Nanti saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita pindah ke partikel negatif menerangkan kata benda atau klausa nominal. Nah, Bapak Ibu sekalian, definisinya dulu ya. Jika tidak ada kata kerja dalam kalimat atau kata kerja yang diandaikan atau implisit, maka partikel negatif dapat berfungsi menegasikan suatu keberadaan, status, atau identitas dari kata benda atau klausa nomina. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau satu kalimat itu tidak punya kata kerja, tapi ada kata u, nah, itu boleh digunakan untuk menegasikan satu keberadaan, status, atau identitas dari kata benda atau klausa nomina. Ya. Nah, sekarang rumusnya dulu. Jika dalam sebuah frasa atau kalimat tidak ada kata kerja atau verba eksplisit, maka partikel negatif menegasikan kata benda
atau frasa nominal yang mengandung makna predikatif. Ini bahasa filologi, Bapak Ibu sekalian ya. Kebetulan saya ini mengajar ilmu bahasa. Jadi saya mau tidak mau menggunakan kalimat yang seperti ini. Kalau Anda mau belajar baik-baik ya, Anda ikutin saya punya YouTube, Anda mungkin bisa belajar. Tapi kalau mau cepat ya, Anda bisa ikut di kelas-kelas Biblikos, terutama kelas-kelas bahasa. Nah, ini sudah dibuka pendaftaran, silakan Anda hubungi admin nanti ya. Nah, contohnya Bapak Ibu sekalian, bisa Anda lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Nah, di dalam Efesus 2 yang ke-8, strukturnya itu adalah partikel negatif menerangkan kata benda. Kenapa? Karena di dalam kalimat itu tidak ada kata kerjanya. Nah, kata kerja itu di depannya ini ada kata ke, Bapak Ibu sekalian, tapi tidak saya pakai ya. Di sini kata-katanya tuto uk ex humon teu tu doron. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ini tidak ada kata kerja sama sekali. Sehingga kata uk, nah uk ini sebetulnya u, tapi karena dia ketemu dengan huruf hidup, maka dia ditambahin huruf k. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kata uk ini nanti itu menerangkan kata doron. Lihat di sini, yang saya kasih warna biru. Tapi ada beberapa terjemahan yang menerangkan kata exhumon. Jadi menerangkan di sini. Kalau saya tidak setuju, ya, saya lebih setuju kata uk ini menerangkan kata doron, bukan menerangkan kata exhumon. Berasal dari kalian. Saya tidak menerjemahkan seperti itu. Kalau Anda mau menerjemahkan dengan exhumon, silakan, nggak apa-apa ya. Bapak Ibu sekalian, ini sudah saya buatkan rangkumannya. Anda tinggal lihat saja di sini terjemahan negasi, yaitu saya membandingkan antara Markus 11 ayat 13 dengan Efesus 2 ayat yang ke-8. Anda lihat di sini, di dalam Markus 11 ayat 13 itu partikel negatif u itu di sini memiliki kata kerja kopulatif in dalam bentuk imperfect. Berarti kalau ada kata kerjanya, berarti dia harus menjelaskan kata kerja. Nah, terjemahnya karena kata ini bisa diartikan adalah atau ada, maka terjemahnya menjadi tidak ada. Sekali lagi, ini menjelaskan kata kerja. Beda dengan yang ada di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Di sini menjelaskan partikel negatif menerangkan kata benda atau menegasikan kata benda. Nah, dari kalimat ini kita bisa tahu, tuto uk ex humon teu tu doron, ini tidak ada kata kerjanya Bapak sekalian. Karena tidak ada kata kerjanya, maka partikel negatif di sini menerangkan kata benda. Kita cari kata bendanya mana? Kata bendanya adalah doron. Sekali lagi, ada orang-orang yang menerjemahkan kata uk ini, itu diterjemahkan disambungkan dengan ex humon. Tidak berasal dari kalian. Tapi saya tidak mau Bapak sekalian. Karena rumusannya, ini ada kata bendanya, maka dia harus menjelaskan kata benda. Kecuali tidak ada kata bendanya. Jadi sama seperti ilmu matematika, Bapak-Ibu sekalian. Di dalam ilmu matematika itu ada yang dinamakan operasi matematika. Contoh daripada operasi matematika itu misalkan tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, juga ada perpangkatan, akar, tanda kurung. Nah, nanti Bapak-Ibu sekalian, kalau nanti ada operasi matematika yang lebih kompleks, Bapak-Ibu sekalian, itu harus ada urutannya. Kalau tidak salah loh ya, urutannya itu yang pertama adalah tanda kurung, kemudian eksponen atau perpangkatan, kemudian perkalian dan pembagian, baru nanti penjumlahan dan pengurangan. Kira-kira seperti itu Bapak-Ibu sekalian, rumus yang akan kita gunakan untuk penerjemahan dengan partikel negatif U. Nah, di dalam ilmu bahasa juga begitu. Kalau ada kata kerjanya, kata U ini itu harus dikaitkan dengan kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja, ada kata benda dengan kata bendanya. Kalau nanti tidak ada, baru nanti bisa ke tempat yang lain. Kira-kira seperti itulah gambarannya Bapak sekalian ya. Nah, di sini Bapak sekalian, di dalam Efesus 2 ayat 8 itu tidak ada kata kerjanya. Karena tidak ada, baru kita cari kata bendanya. Makanya terjemahnya ini jadi tidak doron atau bukan doron. Nah, kata tidak ini menjelaskan kata benda. Nah, kalau begitu Bapak sekalian, bagaimana terjemahan yang benar dari Markus 11 ayat yang ke-13? Anda lihat di sini Bapak sekalian. Di dalam Markus 11 ayat 13, itu kata U, yaitu partikel negatif U,
itu memiliki kata kerja in. Oleh karena partikel negatif U memiliki kata kerja in, maka partikel negatif harus menerangkan kata kerja atau menegasikan kata kerja. Jadi terjemahnya Bapak Ibu sekalian, itu harus tidak ada atau tidak adalah. Jadi terjemahnya bagaimana? Karena pada musim buah ara selalu tidak ada buahnya. Nah, nanti Bapak Ibu akan tanya nanti, tidak adanya kan terjemahan dari u in. Tapi selalunya dari mana? Ini muncul karena bentuk imperfect, Bapak Ibu sekalian. Kata kerja bentuk imperfect itu apa? Anda lihat yang nomor 2. Kata kerja imperfect menyatakan bahwa tindakan yang tidak berbuah itu atau tindakan tidak ada buahnya itu telah terjadi berulang-ulang. Sebelum saya jelaskan Efesus 2 ayat 8, saya jelaskan terlebih dulu kata kerja imperfect-nya. Anda lihat di sini Bapak Ibu sekalian, sudah saya berikan di sini ada 4 model kata kerja dalam bentuk lampau. Yang pertama adalah bentuk auris, yang paling atas, artinya terjadi satu kali di masa lampau. Jadi kalau kemarin Anda makan cuma satu kali, itu harus menggunakan kata kerja bentuk auris. Tapi kalau kemarin Anda makannya berkali-kali, Bapak Ibu sekalian, maka Anda harus menggunakan bentuk imperfect. Keterangannya terjadi berulang-ulang di masa lampau. Nah, ada lagi bentuk perfect dan pluperfect, tidak saya jelaskan di sini. Cukup 2 ini saja, tapi yang saya jelaskan adalah imperfect. Bapak Ibu sekalian, bentuk imperfect ini itu sepertinya tidak ada di dalam bahasa lain ya. Dalam bahasa Inggris tidak ada, bahasa Indonesia juga tidak ada. Nah, di dalam bahasa Ibrani juga tidak ada. Bahkan di dalam bahasa Ibrani itu istilah imperfect ini agak berbeda. Kalau di dalam bahasa Yunani, imperfect itu adalah kata kerja lampau yang terjadinya itu berkali-kali. Sedangkan di dalam bahasa Ibrani, bentuk imperfect itu adalah bentuk yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Misalkan ada kal perfect, kemudian ada kal imperfect. Itu kita menyebutnya dalam bentuk yiktol ya, katal kemudian yiktol. Kira-kira seperti itu. Kita nggak ngomong ke bahasa Ibrani, kita ngomong ke bahasa Yunani saja. Nah, saya berikan contoh Bapak sekalian ya. Bentuk auris itu hanya terjadi satu kali di masa lampau. Sedangkan imperfect itu berkali-kali di masa lampau. Jadi kalau Anda misalnya melihat pohon tidak berbuah cuma satu kali, itu harus pakai bentuk auris. Tapi kalau tidak berbuahnya itu berkali-kali, Bapak Ibu sekalian, itu harus pakai imperfect. Nah, di sini saya coba jelaskan terlebih dahulu dengan contoh yang lain. Saya ambil dari Lukas 18 ayat yang ketiga. Di situ ada kata ke ircheto pros afton. Nah, coba kita lihat terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Anda lihat di sini ya. Di sini Bapak Ibu sekalian, Lukas 18 ayat 3, ke ircheto pros afton, itu oleh LA itu diterjemahkan selalu datang. Ini saya ambil dari TB1 yang keluar tahun 1974. Itu terjemahan dari Lukas 18 ayat 3 mengatakan, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Nah, kata selalu datang ini Bapak Ibu sekalian, itu terjemahan dari kata kerja imperfect dari kata ircheto. Nah, ircheto itu dari kata erchome, artinya datang. Karena datangnya itu adalah berkali-kali, maka dia menggunakan bentuk imperfect. Nah, LAI dia tidak menerjemahkan berkali-kali datang atau berulang-ulang datang, tapi dia terjemahkan dengan selalu datang. Tapi yang mengherankan Bapak Ibu sekalian, kenapa di dalam Lukas 18 ayat 3, LAI itu menerjemahkan kata ircheto, yaitu kata kerja imperfect, dengan selalu datang. Tetapi kenapa di dalam Markus 11 ayat yang 13, itu LAI itu tidak menerjemahkan kata kerja imperfect in, justru dibuang Bapak Ibu sekalian. Anda lihat, terjemahan LAI di dalam Markus 11 ayat 13 bagian terakhir, itu dia mengatakan bukan musim buah ara.
Nah, terjemahan lengkapnya, sebab memang bukan musim buah ara. Betul kan? Jadi yang dijelaskan itu kata bendanya, bukan kata kerjanya. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan di dalam bagian yang ketiga, kata kerja imperfect di dalam Markus 11 ayat 13 sepertinya dianggap tidak ada oleh LAI. Sehingga partikel negatif menegasikan kata benda. Itu Bapak Ibu sekalian, sama yang terjadi di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Nah, kalau di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 betul, tuto uk ex himon teu tu doron. Nah, di dalam kalimat Efesus 2 ayat 8 itu memang tidak ada kata kerjanya Bapak Ibu sekalian. Di dalam klausa terakhir Efesus 2 ayat 8 itu hanya ada kata ke tuto uk ex himon teu tu doron. Nah, ini tidak ada kata kerjanya. Karena tidak ada kata kerjanya, maka partikel negatif u itu harus menerjemahkan kata benda. Baru nanti kalau tidak ada kata benda, baru dicari yang lain. Ada orang-orang yang menerjemahkan Efesus 2 ayat 8 bagian terakhir ini, Bapak Ibu sekalian, dengan bukan berasal dari kalian. Itu sebetulnya boleh, tapi urutannya harus kata benda dulu. Kalau ada kata bendanya, dia tidak boleh. Harus kata benda dulu. Sama seperti dalam operasi matematika yang tadi sudah saya berikan. Itu ada urutannya, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya tidak mau panjang-panjang, Bapak Ibu sekalian. Kita langsung masuk ke dalam kesimpulan akhir. Saya berikan terlebih dahulu terjemahan Biblikos. Untuk Markus 11 ayat 13, demikian Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan semua ya, ayat 13 dan 14-nya. Dan ketika dari kejauhan Yesus melihat sebatang pohon ara yang sedang berdaun, lalu Yesus mendatangi pohon ara itu. Kalau-kalau dia akan menemukan sesuatu pada pohon ara itu. Dan setelah Yesus tiba pada pohon ara itu, Yesus tidak menemukan apapun kecuali daun-daun. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang saya merah ini Bapak Ibu sekalian, itu kalimat yang paling penting yang menjadi kesatuan. Karena pada musim buah ara selalu tidak ada buahnya. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, tidak ada seorang pun makan buah darimu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian murid-muridnya mendengar perkataan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, frasa paling penting yang harus kita pakai, ini sudah saya ambil yang tadi warna merah saja. Karena pada musim buah ara selalu tidak ada buahnya, maka Yesus berkata kepada pohon itu, tidak ada seorang pun makan buah darimu lagi untuk selama-lamanya. Jadi alasannya tahu kan? Kenapa Yesus mengutuki pohon ara itu? Karena setiap musim buah ara, dia tidak pernah ada buahnya. Jadi itu yang betul Bapak Ibu sekalian. Bukan karena tidak musim. Itu tidak sesuai dengan gramatika. Sekarang kita akan masuk dalam kesimpulan akhir yang pertama. 1. Yesus Kristus adalah Tuhan. Anda bisa lihat dalam Lukas 2 ayat 11, Roma 9 ayat 12, atau 1 Korintus 8 ayat 6, dan masih banyak lagi. Yang kedua, Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Anda bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, bahkan termasuk yang menciptakan segala musim. Anda bisa lihat di dalam Mazmur 74 ayat 17, Daniel 2 ayat 21, atau Kisah Rasul 14 ayat 17. Nah, bagaimana mungkin kalau Yesus adalah pencipta segala sesuatu, yang menciptakan di langit dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, bahkan menciptakan segala musim. Kemudian Yesus tidak tahu musim buah ara. Masuk akal nggak? Harusnya Bapak Ibu sekalian, para penerjemah LAI itu harusnya mikir sampai ke situ. Ketika menerjemahkan sesuatu kok tidak masuk akal, harusnya dicari tahu di mana letak kesalahannya. Tapi ini sudah terjadi 70 tahun Bapak Ibu sekalian. Dan sepanjang orang Kristen menggunakan Alkitab TB2 atau TB1, sebelum semua itu diganti yang benar, maka semua orang Kristen di Indonesia akan menggunakan terjemahan-terjemahan yang salah. Kira-kira 6.577 kesalahan. Kita lanjutkan dulu ya. Kesimpulan akhir yang kedua. Terjemahan LAI dalam Markus 11 ayat 13 ada 4 kesalahan. Yang pertama, LAI telah mengambil sumber teks WHNU yang tidak kanon. Ini kita tahu karena
LAI bekerja sama di bawah payung UBS. Nah, UBS itu ngambil dari Nassau Allen dan Westcott and Hort. Jadi ya sulit ya. Menurut saya sulit. Menurut saya LAI tidak mungkin bisa ambil keputusan sendiri karena dia berada di bawah payung daripada UBS. Yang kedua, LAI telah salah menerjemahkan partikel negatif O dengan kata benda. Padahal di situ ada kata kerjain. Harusnya Bapak Ibu sekalian, di dalam Markus 11 ayat yang ke-13, karena partikel negatif U memiliki kata kerja, harusnya dia menegasikan kata kerja, bukan menegasikan kata benda. Yang ketiga, LAI telah menghilangkan kata kerja imperfect in. Jelas-jelas di dalam teks yang tidak kanon pun kata kerja in itu ada. Tapi kenapa tidak diterjemahkan? Dibuat seolah-olah tidak pernah ada kata kerja imperfect in. Yang keempat, karena terjemahan LAI mirip sekali dengan terjemahan Saksi Yehova. Bahkan sebelum diubah dan setelah diubah itu sama. Sehingga patut diduga kalau terjemahan LAI itu meniru atau mengikuti terjemahan dari Saksi Yehova. Kesimpulan akhir yang ketiga. Yang pertama, bukti kesamaan terjemahan LAI mirip dengan terjemahan Saksi Yehova adalah yang pertama. Terjemahan awal SSY menggunakan kata mendapatkan. Kemudian LAI muncul juga dengan menggunakan kata mendapat. Maksudnya sama, mendapatkan. Yang kedua, terjemahan revisi SSY yang keluar tahun 2013 mengganti kata mendapatkan yang digunakan sebelumnya dengan kata menemukan. Ternyata terjemahan LAITB 2 juga ikut diganti dengan kata menemukan. Heran nggak Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga, terjemahan Saksi Yehova tidak menerjemahkan kata kerja imperfect in yang ada di dalam Markus 11 ayat 13. Lucunya LAI juga ikut-ikut sama tidak menerjemahkan kata kerja imperfect in di dalam Markus 11 ayat 13. Yang keempat, terjemahan Saksi Yehova menerjemahkan partikel negatif O pada kata benda, bukan pada kata kerjanya. Nah, LAI juga sama menerjemahkan partikel negatif O pada kata benda, bukan pada kata kerjanya. Heran saya ini. Salah kok sama persis begitu Bapak Ibu sekalian. Bukan ayat ini saja loh. Banyak, nanti saya akan tunjukkan terus kepada Bapak Ibu sekalian ya. Terserah Anda mau percaya atau tidak, nggak apa-apa. Saya hanya berdoa kiranya Tuhan yang menjamah Anda semuanya. Kesimpulan akhir yang keempat. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kisah di dalam Markus 11 ayat 13 itu paralel dengan perumpamaan yang Yesus katakan di dalam Lukas 13. Coba kita lihat sekarang ya. Ini sudah saya buatkan Bapak Ibu sekalian di dalam terjemahan Biblikos yang sebelah kiri dan ini yang tersebelah kanan adalah terjemahan LAI. Walaupun bunyi tidak sama, tapi cerita itu adalah sama Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan saja terjemahan daripada Biblikos ya. Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai dengan 9. Dan Yesus mengatakan kembali perumpamaan ini, seseorang memiliki sebuah pohon ara yang ditanam di dalam kebun anggurnya. Lalu dia datang mencari buah pada pohon ara itu, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu orang itu berkata kepada pekerja kebun anggur itu, lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, tetapi aku selalu tidak menemukan buahnya. Tebanglah pohon ara ini, sebab untuk apa pohon ara ini hidup tanpa menghasilkan buah di tanah ini? Lalu pekerja kebun anggur itu menjawab kepadanya, Tuan, biarkan pohon ara ini sampai tahun ini. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberinya pupuk. Dan mungkin saja pohon ara ini menghasilkan buah. Tetapi jika tetap tidak berbuah juga, engkau harus menebang pohon ara ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9 itu ada cerita atau perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lihat, alasan daripada Tuhan suruh menebang itu karena tidak berbuah. Bertahun-tahun tidak berbuah. Itu Tuhan tidak suka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau cermati kejadian di dalam Markus 11 ayat 13,
Itu tidak mungkin karena Tuhan lapar, kemudian dia cari buah di situ. Tidak ada, kemudian Tuhan mengutuki. Tadi sudah saya buktikan berdasarkan terjemahannya, berdasarkan gramatikanya. Terjemahan dari LAI dan Saksi Yehova itu adalah salah. Jadi pada bagian yang terakhir ini, saya ingin menjawab pertanyaan daripada Ustadz Masyud yang dilontarkan pada saat debat Islam Kristen bersama dengan Pendeta Muriwali. Nah, tadi Anda sudah mendengarkan sendiri bagaimana Ustadz Masyud itu mempertanyakan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah Tuhan tidak tahu musim buah ara? Saya rasa tidak perlu saya menjawab, Anda sudah tahu jawabannya. Yesus itu tahu tentang musim buah ara. Masalahnya, teks yang dibaca oleh Ustadz Masyud di dalam Markus 11 ayat 13 itu adalah teks terjemahan dari LAI yang salah, yang mengikuti terjemahan Alkitab Saksi Yehova yang oleh mayoritas orang Kristen di Indonesia dianggap bidat. Jadi, seandainya Alkitab terjemahan LAI itu benar, Bapak Ibu sekalian, sama seperti terjemahan dari Biblikos, sesuai dengan teks asli atau teks kanon dari Alkitab Bizantin, kemudian terjemahannya sesuai dengan gramatika yang ada, saya yakin orang Kristen tidak bingung dan orang-orang non-Kristen tidak akan mempertanyakan tentang keilahian daripada Kristus. Jadi sebagai penutup, jadi apa alasan Yesus mengutuki pohon ara itu? Satu, Yesus mengutuki pohon ara itu karena setiap musim buah ara, pohon itu tidak pernah menghasilkan buah. Dua, kisah di dalam Markus 11 ayat 13 paralel dengan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah yang terdapat di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9 yang barusan saya jelaskan kepada Anda. Yang ketiga, ini peringatan untuk semua orang Kristen bahwa Tuhan akan menebang semua orang yang hidupnya sia-sia, yang tidak berbuah. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Matius 3 ayat 10, Lukas 3 ayat 9, kemudian Yohanes 15 ayat 22, pasal 15 ayat 6, dan Yeremia 11 ayat 16. Saya sudah buatkan rangkumannya, jadi Bapak Ibu bisa gunakan nanti ya untuk studi lebih lanjut atau untuk khotbah Anda. Anda lihat di sini, Matius 3 ayat 10. Itu isinya adalah pohon yang tidak berbuah, akan ditebang dan dibakar. Konteksnya seruan pertobatan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian di dalam Lukas 3 ayat 9, itu cuma pengulangan Bapak sekalian, atau paralel dengan Matius 3 ayat 10. Konteksnya adalah penghakiman bagi yang tidak berbuah. Lukas 13 ayat 6 sampai 9, yaitu perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, itu konteksnya adalah memberitahukan kepada kita bahwa kesabaran Allah itu akan berakhir jika kita tidak berbuah. Yohanes 15 ayat 2 dan 15 ayat 6, itu bicara tentang ranting yang tidak berbuah, itu akan dipotong dan dibakar. Konteksnya adalah kehidupan di dalam Kristen harus menghasilkan buah. Terakhir Bapak Ibu sekalian, Yeremia 11 ayat yang ke-6 itu bicara tentang Israel. Dia bagaikan zaitun yang indah, tetapi dia akan dibakar. Konteksnya adalah penghakiman atas Israel yang tidak berbuah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, apapun yang tidak berbuah, yang hidupnya sia-sia, Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Sama seperti Tuhan memberi kesempatan di dalam perumpamaan Lukas 13 ayat yang 6 sampai 9. Tapi kalau kesempatan itu tidak digunakan dengan baik, Tuhan bilang, kampak sudah tersedia di bawah pohon. Semua pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dibakar. Dan semua anak-anak Tuhan yang tidak berbuah juga akan ditebang dan dibakar. Bapak Ibu sekalian, gunakan kesempatan yang baik ini. Saya berharap semua sudah mengerti Alkitab Kristen yang benar tidak ada kontradiksinya. Kalau teksnya benar, terjemahannya benar, Tuhan Yesus tidak akan diolok-olok.
Ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akhiri sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Sampai jumpa dalam acara yang selanjutnya. Amin.